ya namanya pemerintah harus mendengar kritikan, tapi masyarakat juga harus tabayun, harus paham gitu loh. Jadi saya misalnya ini, apa yang dilakukan sekarang dengan segala mungkin kekurangan kelebihannya ya, yang tangkap justru adik-adik kita yang bisa disebut cindo gitu loh. Ya. Bagaimana beliau mau berusaha supaya 15 triliun yang bocor karena 15.000 itu kan luar biasa, dan 30 tahun itu terjadi. Nah, kenapa tidak kita masukkan itu ke ruang diskusi yang serius gitu loh? Potensi ekonomi kita yang sangat luar biasa besarnya itu dan sebenarnya pemerintah Pak Prabowo sedang mengerjakan itu. Tapi kalau itu tidak terkomunikasikan, masyarakat termasuk mahasiswa kan nggak bisa melihat apakah Presiden Prabowo itu betul nggak dia membawa satu harapan baru. Tadi Kak Marwah sudah mengatakan dengan berbagai kekurangan. Tapi andai kata ini tidak ada nyambungnya, itu justru berbahaya. Siapapun pemerintah berganti tetap aja, karena soal fundamental yang tidak pernah disentuh oleh presiden sebelumnya, kan ada kerugian potensi ekonomi kita itu ribuan triliun, 400 triliun. Kalau itu bisa dikembalikan atau dikelola dengan baik, maka hutang itu bisa diturunkan. Coba, kalau memang betul 15.000 itu harus dibuka semua. 15.000 itu sumber kerugiannya itu di mana? Ini pekerjaan sistem kah? Karena kan dikatakan udah puluhan tahun, berarti sistem dong. Sistem juga mungkin ada kebijakan. Nah, kalau sistem dan kebijakan itu berjalan, ini salah siapa? Anda tengah menyaksikan Just Talks, Justice Talk Show. Saluran perbincangan seputar isu keadilan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Persembahan dari kanal Jurnal Politik TV. Media merdeka, mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar keadilan ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan budaya. Pemirsa, 2 pekan yang lalu saya bertemu dengan 3 tokoh-tokoh aktivis Islam legend, terutama ada Kak Marwah Daud, ada Bang TB Masa, dan ada Bang Kaban. Banyak lontaran-lontaran pemikiran yang menarik. Waktu itu acara digelar oleh Rayon Kahmi Unas, menelaah seputar bagaimana bisa mengokohkan pilar kebangsaan kita. Kita ingin dalami kembali apa yang disampaikan oleh para narasumber. Kebetulan waktu itu juga ketiga tokoh ini hadir sebagai narasumber. Saya ingin ke Kak Marwah dulu. Belakangan ini, 28 tahun pasca reformasi yang hingar-bingar itu, yang kemudian menjatuhkan kekuasaan Pak Harto, ternyata hasilnya hari ini itu cukup menarik. Paling tidak seperti digambarkan anak-anak yang kemarin demo yang sempat tersendat-sendat di Bundaran HI. Yang menariknya ada satu tuntutan, itu poin kelima katanya. Pemerintah akui dong kalau salah. Jangan asik ngeles-ngeles aja gitu lah bahasa mereka. Itulah salah satu tuntutan. Kakak melihatnya seperti apa sih keadaan sekarang nih? Karena kakak kan mengalami masa Pak Harto, mengalami masa Pak Habibie, mengalami masa Gus Dur, Bu Mega, hingga 2 yang terakhir ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Apa kira-kira catatan-catatan kakak? Apa ini para presiden tuh mulai dari yang kita langsung alami dari Pak Harto sampai yang sekarang ini cuma omong-omong aja. Karena problemnya ternyata yang dituntut rakyat sama-sama saja tuh. Asik berputar di situ-situ saja. Catatan kakak seperti apa? Kalau saya lihatnya begini ya, jadi negeri kita ini sangat besar ya, dan memang
tidak bisa ditumpukan hanya kepada pemimpin, apalagi hanya kepada negara gitu ya. Walaupun memang kunci, tapi saya melihat yang kita harus betul-betul lakukan itu, bagaimana kita sebagai bangsa secara bersama membangun visi bersama sebagai bangsa ya. Sebenarnya ada sih, visi kita kan sudah ada di Pembukaan Undang-Undang 45. Tapi visi itu harus diterjemahkan dalam bentuk yang strateginya bagaimana. Sesudah itu eksekusinya bagaimana. Dan tidak cukup, saya pikir mau berganti 7 kali presiden pun kalau jejaring masyarakat di bawahnya tidak berubah, nggak bisa berubah. Kakak belum melihat ada perubahan selama 28 tahun ini? Saya melihat masih perlu di ini. Jadi misalnya ya, saya ini dididik di komunikasi ya. Harusnya kan kita pakai untuk bersama membangun visi bersama, kita mau kemana. Tapi sekarang ini alat komunikasi malah mungkin tidak membawa kita ke sana, malah beda-beda, tertajam dan sebagainya. Tapi saya pikir ke depan ini yang harus kita gagas, dan beberapa yang kita lakukan ya, yang kita bahas di Sunda Kelapa, di Rayon Monas itu menurut saya suatu langkah yang bisa kita teruskan. Artinya negara yang besar itu selain memang kita harus kritisi, tapi juga kita harus support, kita harus objektif melihat apa yang dilakukan, apa yang tidak dilakukan, apa yang harus kita support. Tapi masyarakat yang biasa kita sebut dulu ya di ICMI, mungkin juga di KAHMI, masyarakat madaninya ini juga harus diperkuat gitu loh, sehingga tuntutan itu bisa kita bangun bersama. Nggak bisa suatu bangsa hanya mengharap dari pemimpin, dan ini yang menurut saya yang harus betul-betul dikondisikan, bagaimana terjadi kolaborasi yang sistemik gitu loh. Kampus mengerjakan apa sih? Tapi common vision kita mau kemana? Kondisi kita sekarang ini bagaimana? Dalam banyak hal yang saya katakan tadi di pertemuan kita nih, sumber daya manusia kita luar biasa, sumber daya alam kita sangat luar biasa. Nah, sumber daya pendukung ini yang kita harus olah bersama. Nah, ini sepertinya belum kita secara bersama ya, semua lini, wartawannya, LSM-nya, kemudian juga orang kampusnya, pemerintahnya, masyarakatnya, dari level nasional ke tingkat desa, itu harus kita tata, termasuk mahasiswanya gitu. Potret bersama, yuk kita sekarang di mana sih dan mau kemana gitu, dan kondisi eksternal itu sebenarnya bagaimana. Secara politik kan tetap saja satu negara, satu pemerintahan, itu personifikasinya ke kepala pemerintahan. Dalam hal ini presiden. Bahkan kakak tadi juga mengangkat, ini memang faktor penting juga. Gitu. Kakak setuju nggak dengan tuntutan adik-adik kakak yang turun kemarin? Saya setuju semua. Ya, namanya pemerintah harus mendengar kritikan. Tapi masyarakat juga harus tabayun, harus paham gitu loh. Jadi saya misalnya nih, apa yang dilakukan sekarang dengan segala mungkin kekurangan kelebihannya ya, yang tangkap justru adik-adik kita yang bisa disebut cindo gitu loh. Bagaimana beliau mau berusaha supaya 15 triliun yang bocor karena 15.000 itu kan luar biasa, dan 30 tahun itu terjadi. Nah, kenapa tidak kita masukkan itu ke ruang diskusi yang serius gitu loh. Nah, kita fokus. Nah, ini kan ini tidak jadi. Nah, kemudian yang kedua misalnya, banyak sekali kekurangan tapi banyak juga kelebihan, misalnya program seperti MBG gitu ya, atau program Operasi Merah Putih. Selama ini uang nggak beredar ke desa, jujur sekarang desa seneng gitu loh. Tapi kan memang tidak setuju juga kalau itu dikorupsi gitu ya. Nah, jadi substansinya itu perlu. Kita perlu, tapi seperti tadi tata kelolanya harus kita perbaiki gitu. Nah, ini momen ini harus dipakai sebenarnya sebagai ruang dialog. Jadi presidennya mendengar, tapi sebaliknya juga masyarakatnya yang salah satu perwakilannya mahasiswa juga harus mau mendengar gitu. Jadi problemnya dialog. Kedua-duanya problem mendengar ya, Kak? Ya, komunikasi politik yang harus lebih Prof, intensif.
Apakah ini indikasi bahwa komunikasi politik para pemimpin tidak jalan? Iya, jadi itu faktanya ya. Kalau kita lihat dari agenda tuntutan mahasiswa, sebenarnya itu bisa juga digunakan oleh presiden, pemerintah. Kan dia bisa inline, bisa sama-sama. Antara lain beberapa hal ya, soal MBG, soal apa lagi kan. Tetapi yang tidak tersambungkan, apa sih yang sedang diprioritaskan oleh pemerintah Prabowo, ya, dengan memperhitungkan kondisi geopolitik, kemudian potensi ekonomi kita yang sangat luar biasa, besarnya, itu loss. Dan sebenarnya pemerintah Pak Prabowo sedang mengerjakan itu. Tapi kalau itu tidak terkomunikasikan, masyarakat, termasuk mahasiswa, kan nggak bisa melihat apakah Presiden Prabowo itu betul nggak dia membawa satu harapan baru. Tadi Kak Marwah sudah mengatakan dengan berbagai kekurangan. Tapi andai kata ini tidak ada nyambungnya, itu justru berbahaya. Siapapun pemerintah berganti tetap aja, karena soal fundamental yang tidak pernah disentuh oleh presiden sebelumnya, kan ada kerugian potensi ekonomi kita itu ribuan triliun, 400 triliun. Kalau itu bisa dikembalikan atau dikelola dengan baik, maka hutang itu bisa diturunkan, lalu kemudian hasil dari penataan ulang itu, ya kan, itu bisa memperkuat anggaran belanja pendidikan, kesehatan, dan UMKM, ya kan? Karena UMKM ini sejak dulu yang sangat nampak itu kan waktu zaman Pak Habibie, waktu Pak Hadi Sasono. Setelah itu afirmasi advokasi ke UMKM tidak ada. Saya kemudian juga membina UMKM itu ya dia jalan dengan sendiri, tidak ada penguatan atau segala macam, ya kan? Kalau kita lihat juga dari alokasi budget untuk kelompok UMKM, padahal dia itu ada sekitar 100 lebih yang hidup di dalam usaha UMKM. Nah, jadi mahasiswa juga harus diajak berpikir untuk melihat hal yang strategis, mana yang tidak serius. Mana kemudian ini sangat tendensi politis ya, ini terkait dengan geopolitik. Tadi yang harus berpikir berat itu pemerintah, bukan kita tuntut anak-anak mahasiswa, Prof. Oh enggak, calon mahasiswa ini kan sebenarnya dia berpikir rasional. Hanya saja barangkali ya, ada informasi yang tidak tersampaikan. Bisa juga ada suatu mispersepsi ya. Nah, jadi kalau dialog ini, saya kira pemerintah juga harus terbuka, diajak aja dialog, ya kan. Sembari kan pemerintah juga bisa ini membalikkan quote-unquote sebagai supporting. Jadi dia kemudian dibalik ini mendukung. Kan bisa aja kan, oke, kami terima. Artinya itu ada proses feedbacknya. Mahasiswa atau gerakan protes itu justru mendukung dia. Pemerintah tuh harus mengolah, ya kan, itu sebagai dukungan politik gitu ya. Dan kemudian kenapa tidak itu juga bisa dibangun satu kesepakatan baru, ya kan? Kan harus diperbarui dong, gitu kan? Oke, ini di sini ada kekurangan, akui aja gitu. Kenapa nggak? MBG kalau dijelaskan tujuannya kan bagus, tapi implementasinya kan acak-adul dan potensi korupsi itu. Kalau ini bisa ditertibkan, itu tadi juga dia harus linked dengan petani, ya, UMKM segala macam. Ini kan luar biasa, multi efek playernya luar biasa. Tapi itu harus dijelaskan secara terbuka dan pemerintah dan mahasiswa komit, gitu. Kenapa tidak? Lalu mahasiswa juga nanti akan memberikan evaluasi, itu lebih cerdas. Jangan kemudian ini tidak ada komunikasi, lalu masing-masing pihak itu terbangun persepsi sesuai ya, kalau pemerintah ujungnya tiba-tiba berubah sebagai suatu penguasa yang tidak pernah mau dengar, kemudian sebaliknya juga mahasiswa pokoknya harus jatuh, ya kan? Nah, padahal jatuh itu rentetannya itu panjang karena kita berada dalam situasi dunia yang kita sebenarnya tidak kuat, gitu. Itu catatannya. Bang Kaban, tadi Kak Marwah menggeliti kita. Sumber daya alam kita luar biasa.
Sumber daya manusia juga sebenarnya kita luar biasa juga gitu. Jadi problem sebenarnya di mana nih sekarang? Pemimpinnya nggak luar biasa. Pemimpinnya nggak luar biasa. Pemimpinnya biasa di luar. Biasa di luar negeri maksudnya. Loh, itu kan fakta kan. Jadi lebih banyak keliling luar negeri, begitu pulang ke dalam negeri terjadi satu akumulasi, ya, akumulasi dari sekian banyak katakanlah dialektika di kalangan para mahasiswa-mahasiswa cerdas, mahasiswa-mahasiswa yang berpikir, mahasiswa-mahasiswa yang terdidik. Dan kita harus bersyukur sebenarnya ya. Kita harus bersyukur ada aktivis atau gerakan mahasiswa yang mengkritisi situasi dan kondisi, apakah itu menyenangkan bagi pengambil keputusan atau tidak, itu harus diapresiasi. Kalau saya melihatnya begitu, gitu ya. Kenapa? Karena artinya mereka mengikuti perjalanan sejarah bangsanya dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpinnya, gitu. Dan apapun yang terjadi, apapun hasil yang dilakukan oleh pemimpin, itu nanti dampaknya adalah mereka juga yang akan merasakan. Jadi kalau saya selalu melihat, maaf nih, kita sama-sama di kampus ya, saya selalu mengatakan, kalian jangan mengaku mahasiswa kalau kalian tidak pernah demo. Kenapa? Karena demo itu adalah dia menguji kemampuan berpikirnya. Kan salah satu cara berpikir ilmiah itu kan kritis kan. Jadi dia mengkritisi keadaan itulah yang perlu dibangun. Nah, paling tidak contoh ya, saya tidak kenal dengan mahasiswa yang UGM itu ya, tidak kenal, tidak pernah. Tapi begitu saya melihat dia membuat istilah, dia mengkaji istilah itu, dan beberapa minggu kemudian terbukti itu kan cerdas. Maling berkedok gizi. Nah, coba, itu kan cerdas. Nah, artinya apa? Artinya dengan bahasa yang sangat kritis itu, ya ternyata itu menggugah dan melihat fakta. Nah, itu berapa kerugian negara yang ditimbulkan akibat keteledoran. Nah, begitu juga terhadap isu yang dikembangkan bahwa ada kerugian negara 15.000 triliun. Kenapa kok kita suka sekali main bluffing? Coba, kalau memang betul 15.000 itu harus dibuka semua. 15.000 itu sumber kerugiannya itu di mana? Ini pekerjaan sistem kah? Karena kan dikatakan udah puluhan tahun, berarti sistem dong. Sistem juga mungkin ada kebijakan. Nah, kalau sistem dan kebijakan itu berjalan, ini salah siapa? Salah siapa coba? Nah, lalu begitu diketahui angka 15.000 triliun itu, so what next? Nah, berapa yang bisa diselamatkan oleh negara? Pertanyaannya adalah, angka APBN. Ya, angka APBN. Kita butuh 3.000 sekian ratus triliun. Apakah dengan diekspos, ya, ada potensi kerugian dengan berbagai macam yang dilakukan oleh banyak pebisnis kita, dengan diumumkan itu, angka 3.600 triliun itu tercapai atau tidak? Nah, kalau diumumkan angka 15.000 triliun, tapi kemudian angka penerimaan fiskal kita itu tidak mencapai 3.000, berarti omong-omong dong. Kan kita harus itu ujiannya. Nah, kalau memang itu ada sebuah kesalahan yang dilakukan, siapa yang dieksekusi? Ya. Siapa yang dieksekusi? Yang melakukan, kalau itu dianggap sebuah kejahatan. Siapa yang mengeksekusi itu? Nah, siapa-siapa saja. Nah, kemudian timbul sebuah satu tradisi baru, ya, satu institusi baru, sebuah kebijakan baru, yang kemudian semua pebisnis itu tidak ada lagi kejadian yang mana under invoice lah, transfer pricing lah. Nah, jadi maksud saya bahwa sebuah isu besar, tapi kalau kemudian tidak ada action yang besar untuk itu,
Ya nanti orang bilang apa kalau bukan omon-omon? Atau bahasa Inggrisnya no more. Ya kan, no more, no more. Kan jadi balik jadi omon-omon. Kak, kita santai aja lah. Nah, karena yang dibilang Kak Marwah tadi, itu kan sebuah konsep kalau kita punya visi, gitu loh. Kalau kita punya visi, kan mesti ada strateginya. Ya kan? Apa yang harus kita kerjakan dalam waktu yang tersisa? Ya, masa kepemimpinan presiden ini, itu kan tinggal berapa tahun? Nah, katakan dalam tempo 2 tahun ini, apakah yang disuarakan mahasiswa itu bisa teratasi? Masalah lapangan pekerjaan, ya, kemudian menyangkut tadi tuntutan-tuntutan mereka itu gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya bahwa pemerintah harus berterima kasih sama ini aktivis-aktivis ini, karena mereka mengingatkan kok, mengkritisi apa yang dilakukan. Kan bisa saja kalau pejabat siapa, udah oke Pak, beres itu Pak, gitu kan. Tapi kenyataannya mana? Nah, saya baru pulang dari daerah, keliling daerah. Orang antri beli BBM sampai 5 jam. Beberapa daerah malah, satu daerah kuotanya dibatasin, kemudian diambil dari daerah lain, sehingga bupati dan kapolres datang. Apa-apaan? Coba. Apa-apaan? Ngapain bupati sama kapolres sampai ikut campur ngurusin itu? Padahal di situ urusan minyak ini kan ada Pertamina, ada BP Migas. Ngapain bupati sampai kapolres ikut ngawasin ke situ? Ini contoh gitu kan. Ini hasil saya keliling beberapa minggu ini, saya lihat antri itu luar biasa. Jadi problemnya di pemimpin ya? Ya, enggak. Jadi tadi sebuah agenda besar, perlu pekerjaan besar, dan perlu pemimpin besar gitu loh. Ada sikap kritis. Nah, saya ingin kembali lagi ke Kak Marwah. Kak, kita masih ingat kalau dulu kan sikap kritis itu ada acuannya. Ya. Berhasil atau gagalnya satu periode kepemimpinan presiden dan wakil presiden tentunya setiap 5 tahun itu bisa diukur. Ada GBHN kita 5 tahun per 5 tahun. Ada repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Sehingga ICMI misalnya membedahnya itu dengan mudah. Maka memberikan masukan ke Bappenas, ke sana, kemari gitu. Nah sekarang kan problemnya nggak jelas juga ini. Ini kan soal visi pemimpin tadi. Lagi-lagi jalan keluarnya gimana ini? Iya. Karena kan bisa saja semua orang bisa kritis gitu kan. Tapi kan tidak ada patokan juga. Iya. Jadi memang kondisi kita sekarang ini kritis ini. harus ada pembahasan juga terkait dengan sistem politik kita. Kita harus berani juga mengevaluasi ya, benar nggak sih dengan undang-undang yang kita sudah amandemen itu loh, yang dengan pasal yang kita sudah ubah dan sekarang memang sistemnya betul-betul sudah liberal banget gitu. Jadi susah juga memang kita terlalu berharap kepada presiden. Tapi sistem kita bukan full presidential. Apakah presiden punya hak veto? Nggak ada. Kita juga bukan sistem parlementer. Kita nggak punya posisi. Jadi kita ini sistem no. Nah ini loh. Jadi harus sebenarnya bangsa ini mau serius memikirkan apakah ini kita lanjut dengan sistem reformasi ini, dan kalau kita mau ubahnya kapan? Ada suara untuk kembali aja lah ke... Nah menurut saya itu perlu dipertimbangkan. Jadi artinya tapi kembali untuk kemudian di amandemen poin-poin tertentu. Amerika juga melakukan, beberapa negara juga melakukan amandemen. Tapi kan tidak membongkar habis. Termasuk tadi saya tuh diskusi dengan orang-orang. Sekarang ini pemilihan bupati, pemilihan DPR itu bukan orang kok. Siapa yang bayar? Sudah. Jadi sudah kacau dari awal. Ya. Jadi memang udahlah, kita harus sebagai bangsa ini berpikir dengan tadi bahwa ya tadi kita apresiasi, ada yang melakukan presiden benar, ada yang perlu kritisi. Yeah. Mahasiswa juga harus juga tidak hanya melihat satu sisi saja, harus melihat juga bahwa ada yang benar gitu ya.
Tapi sistem harus juga kita pelajari. Nah, pertanyaannya kan lalu siapa yang melakukan ini dan kapan harus ketemu? Menurut saya sekarang dan harus kita serius ini, Mas. Yang kalau begini terus pemilihan yang akan datang dengan sistem yang tadi tidak ada ya semua datang dengan apa ya istilahnya itu presidennya, bupatinya menyampaikan dalam debat visinya ya kan. Dulu kita di PMPR itu 6 bulan merancang semuanya untuk GBHN-nya misalnya. Presiden, pemerintah tinggal menjalankan ya. Menjalankan. Nah kalau sekarang kan menyusun sendiri, nanti ketika memilih lagi yang lain tidak ada kesenambungan dan sebagainya. Itulah yang mungkin sering disebut-sebut ganti pejabat, ganti pemimpin, ganti kebijakan. Sehingga tidak ada kontinuitas. Iya, dan itu dari pusat sampai daerah gitu. Nah, kita tuh padahal seharusnya kita petakan potensi alam kita. Yang petakan orang luar, melihat potensi pasar kita, melihat ini. Nah, kalau kita bisa duduk bersama, common vision ya, dreams bersama, ubah mindset, kita negara besar, negara yang diberkahi. Kak, sambil berjalan ke arah situ kan nggak mungkin juga rakyat ini menunggu dulu berubah sistem ketatanegaraan, sementara kan perut rakyat lapar nih Kak. Ya. Langkah-langkah apa yang Kalau saya sih, komprominya seperti apa gitu? nah menurut saya juga termasuk adik-adik ini, kita di HMI, banyak hal loh yang kita lakukan. Artinya presiden berganti kalau kita malas nggak dapat juga. Tapi tidak perlu disalahkan semua sistem. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk apa namanya ya, untuk berinovasi, untuk bekerja dan untuk ya tidak harus mencari pekerjaan, kita bisa menciptakan pekerjaan. Nah, ini banyak yang harus memang kita kerjakan. Dan menurut saya kampus juga harus melahirkan orang yang tidak mencari kerja tapi bisa menghasilkan pekerjaan. Tapi memang ini perlu pikiran serius. Tapi saya menangkap ada nada apatis dari kakak ini. Enggak, saya sangat optimis. Sangat optimis bisa ya kak? Saya berpikir, saya yakin kalau kita bisa membangun common vision, negeri ini akan memimpin perang. Dengan sistem ketatanegaraan yang seperti Yang kita ubah. Saya malah mengatakan di berbagai pertemuan, kita ini tidak berbanding dengan negara lain. Kita ini berbanding dengan apa ya, Commonwealth itu ya. Nusantara ini Nusantara besar, kita lupa. Eropa masih gelap, kita sudah bikin Borobudur yang ribuan tahun setelah direnovasi. Amerika masih belum jadi apa-apa, kita sudah melalang buana dengan finisi. Kita negara besar, cuma kita ini terbawa untuk berpikir kecil. Kita terbawa untuk ribut antar kita. Coba duduk bersama deh, Pak Prabowo, buka hati, yuk dialog habis-habisan dengan mahasiswa. Dengar ini orang berbeda. Oh beda. problemnya kan presiden sudah ketemu para ulama, para akademisi segala macam. Tapi Ya, kan kita juga apa yang Iya. kita sudah perankan. tapi kan masalahnya ketika ketemu Jangan masalah. Kita cari ketika ketemu para tokoh itu hanya mendengarkan cerita presiden. Tidak terjadi dialog itu. Nah, gini loh. Tidak harus saya selalu berkatakan gini. Bupati ngerjain apa? Buktinya KDN bisa berbuat banyak dan diapresiasi. Artinya kalau semua orang bisa berpikir seperti itu kan bagus ya. Ada kecerdasan lokal muncul. Banyak bupati mulai berbuat, banyak orang kumpulan orang yang berbuat. Kalau ini kita angkat ini. Jadi kita juga bawa podcast ini positif. Kalau kita apa ya? Deskripsi itu menurut saya benar. Kalau tiap hari kita bicara negeri ini negara bangkrut, negeri ini koruptor, itu yang dia kasih Allah. Tapi kalau kita katakan negeri ini akan menjadi negara yang besar, negara yang amanah, itu yang kita sesuai dengan persangkaan kita. Jadi kalau kita sebar yang positif dan kita lakukan yang positif, jadi itu. Prof setuju dengan apa yang disampaikan Kak Marwah? Padahal kan kita melihat sistem ketatanegaraan, pengelolaan komunikasi politiknya amburadul begini. Ya kita perbaiki. Kak Marwah ini optimisme Profesor seperti apa? Ya, sebagai negara besar harus optimis. Tetapi kita memang masalahnya itu di tata negara dan sistem politik yang belum kompatibel
dengan corak, keragaman, potensi segala macam itu pekerjaan rumah. Dan kita kan membangun sistem politik ini kan cenderung fotokopi. Kita mengabaikan sejarah, kita mengabaikan sosial budaya, karakter daerah-daerah yang sangat beragam. Kita juga abai bahwa negara ini tidak mungkin diseragamkan. 1 minggu yang lalu kita ada seminar, coba melakukan kritik bahwa otonomi itu sudah saatnya tidak dipandang secara beragam, karena itu menyangkut soal potensi Iya. yang memiliki daerah luar biasa kayanya. Tapi karena sistem kita sangat kaku, inovasi itu tidak bisa dikembangkan. Nah, jadi itu memang ada soal situ. Tadi kita sudah panjang lebar ya, cara pemerintahan, cara presiden. Ada satu hal, karena ini konteksnya tidak kebangsaan ya, yang belum berhasil kita dorong ini adalah partisipasi rakyat, Iya. partisipasi publik. Ini kan luar biasa. Kita pasti anggarannya terbatas. Pasti penyelenggara pemerintahnya baik kualitas maupun pengalaman juga terbatas. Kan ada ruang lain yang harus didorong, yaitu bagaimana nih peran kelas menengah yang dia bisa mengambil inisiatif untuk mengisi kekosongan-kosongan. Karena kalau dia terlalu ekstrim, gap antara pemerintah rakyat, antara elit dan masyarakat, ini ruang tengah ini kosong. Ruang tengah itu kita bicara banyak hal, ya, karena di beberapa negara kan middle class ini kan dia menjadi lokomotif perubahan. Nggak mungkin pemerintah itu kuat kalau kelas menengahnya lemah ya seperti sekarang ini gitu. Seakan-akan semua itu menjadi tafsir daripada elit pemerintah. Lalu sebenarnya peran kelas menengah kan luar biasa, ya. Nah, jadi saya kira tadi beberapa soal saya kira, nah ini yang belum kita buka. Termasuk juga kalau sarjana-sarjana itu bisa dikembalikan lagi masuk ke desa. Di sini ada koperasi desa, ada dana desa, ada segala macam. Tapi kalau nggak didukung oleh SDM, ya ini nggak akan selesai nih. Problem utama bangsa ini tuh ada di desa. Ada di desa. Nah, sementara desa ini kekurangan SDM, kekurangan komunikasi, informasi dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau ada kelas menengah ya, yang bisa mengisi ini sekaligus juga munculnya entrepreneur, munculnya inovasi segala macam, kemudian ada satu sinergi, integrasi stakeholder, kita belum melihat apakah DPRD nyambung nggak dengan kampus dalam membuat policy, perda-perda segala macam. Ini kan banyak juga perda-perda nganggur yang basis akademiknya tuh nggak ada gitu loh. Itu satu soal. Begitu juga pemerintah. Ya, pemerintah itu kan mesti didukung oleh kampus. Kenapa? Itu terkait dengan riset. Dia riset kan nggak perlu keluarkan biaya sendiri. Anggaran riset itu kasih aja ke kampus. Ya kan, bahkan di dalam menyusun strategi sampai pada evaluasi kan bisa melibatkan kampus. Begitu juga para pengusaha. Ya, sudah harus memetakan apa sebenarnya potensi keunggulan pada setiap daerah. Itu kampus gitu loh. Juga sekaligus memproyeksi prospek dari ekonomi apa yang bisa dibangun. Nah, ini nggak ada, Bung Hadi ya. Kalau kita bicara yang tadi oke lah ya. Tapi ini, nah sekali lagi menyambung Pak Kaban tadi. Lalu ini ada loss 15.400 triliun. Ini bagaimana follow up-nya gitu loh. Lalu kalau itu memang bisa diselamatkan, ya ini kan berarti luar biasa. Setelah ada dana, lalu apa yang mesti kita siapkan? Jangan potensi dana yang cukup besar itu karena sistemnya nggak jelas, karena SDM-nya nggak tertata, aturan-aturannya, iya kita hanya mengulangi kebocoran-kebocoran lagi gitu loh. Ini saya kira yang mau diperhatian gitu loh. Kawan, apa yang disampaikan oleh Kak Marwah, Prof. TB ini tercermin nggak dalam visi seorang presiden? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin menggugah kesadaran berpikir kita semua bahwa apa yang terjadi sekarang ini kan pengeluarannya kan persoalan trust.
kepercayaan internasional, kepercayaan pebisnis, ya, kepercayaan publik, banyaklah gitu. Nah, dengan segala perjalanan yang dilakukan hari ini dengan isu yang macam-macam itu, ya, dan kemudian sampai menimbulkan gejolak demonstrasi mahasiswa, ini kan ujian kepercayaan. Ya, tingkat kepercayaan publik itu terhadap antara harapan, nah, gitu kan, antara harapan dengan apa yang dirasakan itu kan ada gap yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang saya pikir kalau disurvei tetap aja rakyat puas. Ya, kalau disuruh tetap aja rakyat puas. Tapi itulah kita sering menutup-nutupin, gitu ya. Jadi, nah, apa yang saya mengatakan distrust ini, gitu kan, ya, kalau tidak ada jawaban konkret dari aksi, nah, kalau saya melihatnya, kalau pemerintah hari ini konsisten, ya, menjadikan Indonesia ini sebagai negara hukum, termasuk tadi itu, saya terus terang aja, angka 15.000 triliun, kalau dulu kan di kantong Jokowi 11.000 triliun. Nah, sekarang nih 15.000 triliun, dahsyat itu. Apakah dari 11 naik ke 15, atau ditambahkan 11 tambah 15, ya 26.000 triliun. Atau berhenti cuma di kantong. Atau cuma di kantong. Nah, itu saja. Nah, itu aja. Tapi kalau saya lihat ya, ini luar biasa. Ya dilakukan Pak Purnabaya, kalau saya simak, itu datanya real, konkret. Datanya real ya? Iya. Jadi artinya kan dilihat nih, ekspor tanggal sekian menurut data dari pemuatan tanggal sekian di Indonesia. Nah, Lalu kemudian diambil data ketika ditemukan di sana. Nah, pertanyaan kan sekarang bagaimana supaya menuju ke sana? Nah, jangan kita lihat ini kalau saya lihat ya, ada elit global yang bekerja, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi belum tentu juga orang happy kalau kita mau melakukan itu. Gelombang-gelombang ini bisa jadi distraksi untuk sesuatu yang besar gitu kan. Itu yang saya katakan tadi, dengan segala kekurangannya, mungkin kelebihannya Pak Prabowo dan tim yang walaupun mungkin kecil di antara semua tim yang besar, itu melihat bahwa terjadi. Dan ini fakta, saya pas mengikuti ya. Loh ini luar biasa, dan ini kita lihat. Bahkan katanya mau diserahkan ke KPK tuh, udah sampai ini apa? Oh itu yang mungkin yang di EBG ya. Tapi ini yang saya maksud ya, 15.000 triliun itu bukan urusan KPK, ini urusan oligarki global. Ya memang selama ini mengangkangi kita dan kita diam saja. Termasuk undang-undang kita diubah itu. Kita ingatlah waktu reformasi, siapa yang datang ke sini? NDI. Dan itu sayangnya itu tidak masuk pada agenda mahasiswa tuntutan. Saya tadi berharap itu Justru harusnya itu. Gitu loh. Atau problemnya kurang informasi tadi ya? Itu tadi, kita itu gini, teori komunikasinya ya. Iya. Kalau kita benci sesuatu, semua yang kita baca tentang kebencian kita, keburukan orang itu. Tapi kalau kita tahu baiknya atau kita senang, semua yang terbaca di kita itu tentang baiknya. Nah, harusnya kita objektif lah. Dan itu yang harus kita munculkan sekarang. Ini betul salah ini kelolaan ini, tapi ini benar ini harus kita dukung habis-habisan kalau itu terjadi, sangat luar biasa. Dan itu memang perlu kontrol, perlu luar biasa. Orang sama aja belajar tentang Danantara, tentang ekspor dan sebagainya. Itu peran aktivis kita. Nggak mau detail yang saya katakan tadi. Anak-anak muda disuruh Chinese kita, yang disebut biasa Cina Indonesia itu yang sekarang justru bela Indonesia, jual Singapura. Anak-anak kita tuh diskusi sangat sangat umum gitu loh. Dia nggak itu saya simak, luar biasa ini. Apa yang terjadi sekarang ya? Tiba-tiba dolar akan menguat, rupiah menguat, kemudian saham-saham, waduh, ini justru beredar sekarang. Gimana kita melawan? Jadi Singapura ini jadi cangkang negara oligarki global, mengambil sumber daya kita. Menurut saya itu isunya sekarang. Pak Koman, tadi sepertinya ada yang ingin disampaikan? Iya, saya mengatakan bahwa suasana yang distrust ini gitu kan. Nah itu komunikasi. Nah, itu kan harus ditunjukkan dengan bukti konkret, dijawab gitu loh, supaya naik. Nah kalau tadi misalnya, dolar kita standarnya mana gitu loh. Ya, jadi gini Kak, jadi maksud saya,
ketika kita bicara kita sebagai pemimpin, kan mesti ada standar Ya. yang kita pegang teguh. Nah, misalnya cerita tentang kurs rupiah, standar kita apa? Kan APBN. Nah, kalau APBN kita mengatakan kita 16.000, ternyata masih 18.000 sekian, berarti belum kuat dong. Nah, kalau kuat itu betul-betul kalau dari 18.000 balik dia Ya. ke 16.000. Habibie coba dari 17.000 tuh sampai 7.000 itu baru kuat. Tapi kalau misalnya dari 18.400 baru 17.900 bilang kuat, enggak, orang standarnya 16.000 kok. Jadi maksud saya standar ini harus dipegang teguh, jangan menghibur pemimpin. Oh Pak, hari ini dolar menguat, rupiah menguat, padahal masih di bawah standar harapan KPPN gitu loh. Jadi kita jangan gampang terbius dengan angka-angka yang sangat dinamis berubah. Kalau saya sukses, berhasil, Purbaya misalnya kalau betul-betul dalam berapa bulan lagi 15.000 katanya, itu paten, bila perlu nanti saya bakar gaharu bila perlu. Ya kalau orang bakar kemenyan kan lain kan, saya bakar gaharu dalam rangka kesuksesan Purbaya dan PS08 jadi presiden. Nah jadi maksud saya ini supaya tumbuh kepercayaan ini gitu loh. Ya, kalau enggak ya kita ngelihatnya nih cemana. Ya. Kalau saya angka 15.000 triliun itu, ya saya merasa apakah itu kerugian negara, potensi penerimaan negara yang hilang, atau angka transaksi, kan beda. Gitu loh. Ya angkanya memang iya sekian. Nah kita kan tahu yang namanya pengusaha kan diajarin cari untung. Ya kan? Negara aja yang kadang-kadang mau menalangi restitusi macam-macam itu. Coba, aparat kita sampai sejauh mana nih? Keuangan, ya, Menteri Keuangan, misalnya tentang penerimaan negara. Kemudian masalah bea cukai. Ingat, zaman Pak Harto bea cukai itu pernah diswastakan loh. Ya kan? Nah kan semua sumber tuh di situ. Tapi kan dibenahin terus. Nah, jadi rakyat, pemerintah serius, dan kemudian angka APBN ternyata target 3.600 dengan action penegakan hukum yang konsisten tadi itu tembus 4.000 triliun. Kan bisa gratis itu semua. Baik, Kak Marwah dan Kaban, Prof. TB, kita sudah berbincang lebih dari 30 menit. Saya pikir cukup ringkas, tapi saya ingin adalah catatan dari talking kita ini, dari omon-omon kita ini. Apa kira-kira catatan-catatan kita dan what next gitu? Apa hanya cukup kita lontarkan pembicaraan presiden atau ada pesan-pesan yang ingin kita sampaikan baik kepada publik, kepada para pemegang kekuasaan hari ini, atau kepada para akademisi misalkan? Kita ingin mulai dari Prof. TB dulu. Ya, satu hal ya yang ini saya kira satu masalah yang ini juga menjadi garanti ya, yaitu adalah penegakan hukum. Ini kan hanya menyentuh semua masalah. Itu satu. Jadi Pak Prabowo dalam rangka untuk menguatkan trust, political trust, itu nggak ada cerita lain. Hukum itu menjadi prasyarat. Kalau Pak Prabowo tetap akan dipercaya, itu nggak ada pilihan, itu prasyarat itu yang pertama. Yang kedua, Pak Prabowo harus lebih terbuka, juga dialogis, tidak satu arah ya. Sudah membicarakan, ini banyak soal, tapi mana masalah-masalah yang strategis? Ya kan, apakah mengatasi 15.400 triliun itu betul masalah strategis di mana keberadaan Indonesia untuk ke depan dalam konteks global maupun dalam konteks kepentingan rakyat, apakah ini akan menjawab? Kalau ini menjawab, berarti itu akan mengurangkan soal ketimpangan, soal kesenjangan, soal fiskal segala macam ternyata terjawab itu. Yang ketiga saya kira kalau DPR itu berfungsi, demonya nggak terjadi. Gitu loh. Artinya komunikasi politik itu kan sudah harus setiap saat, setiap hari, ya kan. Setiap ada kebijakan itu kan mesti clear sampai ke bawah. Jadi kemudian nggak usah ditutupi.
Gitu. Dan juga mahasiswa saya kira bisa setiap saat bisa masuk ke DPR, menyampaikan pendapat segala macam. Jangan DPR kemudian dia asik dengan dirinya, padahal ini banyak sekali persoalan. Dan saya akan kalau saya lihat, ini masalah ini hanya presiden menghadapi sendiri. Sorry ya. Gitu loh. Mana DPR-DPR yang hebat-hebat itu, apalagi partai-partai yang pro pemerintah. Apa coba? Dia kan juga harus memberikan satu penjelasan sehingga suasana ideologis itu hidup. Saya kira itu saja ya, sederhana gitu ya. Dan terakhir saya kira segera jawab soal BBM, kelangkaan BBM, ya kan, kenaikan harga segala macam. Itu nggak bisa lagi dibilang hanya sekedar ini ada dampak dari dolar, tidak hanya cukup itu. Rakyat itu perlu kepastian karena ini menyangkut kebutuhan sehari-hari. Kak, silakan. Ya, jadi saya melihat bahwa memang ini harus kita menyatukan lagi lah visi kita sebagai bangsa yang saya katakan bangsa besar, penduduk kita besar, sumber daya alam kita besar, dan kita bersama lagi tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi potensi besar kita ini saya lihat itu yang petahkan orang asing dan yang memanfaatkan orang asing dan ya oligarki ini. Jadi yang harus kita bangun adalah kemampuan ya ekonomi rakyat. Kita satukan potensi kita bangun desa kita, dan beberapa program sebenarnya sudah mulai masuk ke sana. Tapi kalau kita hanya saling menyalahkan, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi untuk tidak saya misalkan kita building trust, dan sebenarnya harus berkomunikasi, komunikasi yang efektif lah. Jadi yang santun tapi efektif, dan menurut saya Langsung ke jantung masalahnya ya. iya, dan ya tadi kita tawarkan solusi dan tidak hanya kita berharap hanya pemerintah yang bekerja, tapi kita hands on, kita turun tangan. Saya sekarang dengan teman-teman itu kita ke desa dan ternyata mereka menunggu ini. Teman-teman alumni HMI, teman-teman Teach Me di desa luar biasa. Banyak yang bisa kita lakukan di sana, dan kita sedang melakukan itu. Bagaimana anak-anak muda yang tadinya tidak merasa misalnya ada harapan di desa, ternyata misalnya dan mereka dicengkram. Bayangkan pengusaha besar misalnya harus turun mengolah pabrik beras, itu kan urusannya rakyat. Dan ketika kita tidak damping memang nggak bisa. Tapi ketika kita keluar dengan mereka buat merek sendiri yang selama ini nggak pernah ada, ternyata bisa. Jadi himbauan saya, berhenti atau jangan hanya nyalakan presiden. Ayo turun. Ada 80.000 desa, turun ke sana. Dan lakukan sesuatu. Bikin kontrol kalau perlu kontrol. Bawa keahliannya di sana. Ahli air, bantu pengairannya. Ahli listrik, bantu listriknya. Jangan hanya menunggu untuk dapat pekerjaan. Saya sebutnya sekarang ini agro sociopreneurship-nya ya. Kita tumbuhkan entrepreneurship. Udahlah. Ya orang-orang hebat aja sekarang masuk ke pertanian kok. Kenapa kita tidak? Kita bisa menjadi lumbung pangan dunia kalau kita misalnya ngurus sagu. Jangan hanya nuntut deh. Kita lihat potensi kita, apa teknologi yang ada, kita himpun orang terbaik kita. Yang terbaik di bidang. Semua sudah ada di Indonesia tuh. Ahli sagu pasti ada. Ahli yang bisa teknologinya pasti ada. Kita tuh belum mampu menjadi agregator loh. Menghimpun semua kekuatan ini dengan cara yang positif, saya ke Indonesia bisa melesat dalam waktu yang sangat singkat. Lihat deh. Catatan Anda, Bang Kabar? Ya, saya pikir apa yang disampaikan Profesor TB, Kak Marwah itu sudah cukup lengkap. Tapi bahasa saya, pemimpin besar adalah pemimpin yang mampu mengatasi persoalan-persoalan besar. Barangkali itu. Terima kasih Kak Marwah, Bang Kaban, Prof. TB. Pemirsa, nantikan bincang-bincang menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Media merdeka, mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Allahu Akbar. Anda tengah menyaksikan Just Talks, Justice Talk Show. Saluran perbincangan seputar isu keadilan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Persembahan dari kanal Jurnal Politik TV.
Media merdeka, mencerahkan bangsa.